Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi baper. Kita doa dulu ya. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ada sebuah postingan dari Mas Yun. Dia curhat ya tentang Bunda Fawzana dan juga Pak RT. Biar saya tidak dianggap memberikan statement yang macam-macam, maka kita lihat saja cuplikan dulu ya, cuplikan dari postingan dari Mas Yun ya. Bentar. Mas ini tuh kakinya masih sakit. Mas ini TikTok apa gimana ini? Hmm. Mumpung, tapi ini nggak bisa lama-lama nanti kan Jumat toh. Mas ini tuh males, agak males kalau di TikTok itu. Hmm. Ya karena dituntut ini. Iya. Selalu TikTok iya. Males karena ya dituntut bahas dia terus gitu loh. Ada waktunya saya juga lelah memakai topeng itu sebenarnya. Lelah memakai topeng. Lelah banget loh. Ya nanti saya tunggu di bulan 1 Januari tanggal 4. Nanti setelah itu mungkin semuanya itu akan terang. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Rokoknya kretek Mas Yun. Kalau umpamanya Mas Yun membuat gebrakan, memberikan cincin di atas pentas, maka kan ketahuan semuanya. PK sambil di TikTok sambil PK, nggak usah bahas bunda. Ya nanti kalau nggak dibahas kan itu bundamu. Dik gitu ya cinta. Hmm. Kretek Mas Yun, rokoknya kretek. Hmm. Lemok nih Mas pas konser. Mas Yun udah agak gendutan sekarang. 445. Tapi belum seperti awal ngonten dulu. Awal ngonten itu 48 aku. Kabarnya Pak RT. Pak RT nggak tahu aku lari dia kemana. Hmm. Hmm. Kalau sama Mas ini tuh masalahnya cuma kecil. Tapi banyak dari teman-teman itu ya yang nggak harus diomongin di publik sih sebetulnya menurutku. Hmm. Hmm. Tak suruh ke sini terus nanti aku yang nengahin mereka itu karena harus ada aku juga di situ biar aku nggak dianggap ini bela Pak RT ataupun bela teman-teman itu aku gitu. Posisiku tetap di tengah-tengah aku ki jadi orang karena nggak terlalu minyak-minyi dari dulu. Apa pernah masih ngajakin collab orang? Nggak pernah. Mas ini tuh nggak pernah ngajakin collab orang itu. Hmm. Karena tahu semakin banyak orang di sekeliling kita itu semakin banyak masalah. Hmm. Ya saya aja kaget tahu sifat aslinya Pak RT kayak gitu. Tapi yuk gelo rek. Gelo. Hmm. Badri sih yuk kon-kon iku. Iya nek suket ijo-ijo sampun rumput kalau diwinya itu. Masih belum 100% ya sama dia. Kalau hubungan aku ya 100%. Tapi ini aku itu nggak pernah ngajakin collab.
Bener-bener aku itu nggak pernah ngajak collab orang itu. Aku aja kemarin ngambil sapi di Mas Hirmawan itu ya. Itu aku nggak pengen ambil video loh. Sebetulnya aku pengen silaturahmi aja begitu. Tapi sama Mas Hirmawan disuruh ini buat video kan, buat apa dokumentasi Mas gitu. Ya. Fik berarti ya Pak RT. Pak RT udah kartu merah. Sampai kapanpun kalau dia nggak nemuin saya dan teman-teman itu ya nggak bakal saya maafin. Gelo aku. Makanya aku wegah dari dulu. Collab itu nggak mau aku. Udah nggak usah dibahas, biarin aja. Lihat video terbaru Bunda Mas. Sebetulnya dari kemarin udah ada clue-cluenya, tapi sampean itu yang ini. Nanti aja di bulan Januari pasti tahu. Pasti tahu nanti di bulan Januari. Makanya saya itu nggak mau sampean ngasih ini ngasih itu dengan embel-embel ada bundanya. Nanti itu sampean malah kecewa dengan saya. Saya udah bilang kalau mau support saya beli baju aja sama YouTubeku. Toh kita nggak tahu jodoh itu yang mana. Betul mas, betul. Kemarin itu yang mau support motor itu banyak, tapi tak tolak semua. Karena aku tahu mereka support aku nanti berangan-angan aku bakal nikah sama Bunda. Iya kan? Mungkin kebanyakan dari kalian yang beli baju Masun juga gitu. Enggak, Pak RT enggak tahu aku kemana. Udah gak usah dibahas itu Pak RT, biarin aja. Biar dia tenang. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Tapi kalian terlalu berharap kalau saya sama Bunda itu. Makanya aku kemarin banyak banget yang ingin support motor. Gak mau aku. Ya toh nanti kalau nikahnya sama Bunda, kalau enggak, ayo. Nanti Mas Yun disalahin lagi. Salah kalau sampean bilang Fauzan ragu. Pasti nanti tahu kok. Makanya itu saya itu sebenarnya nggak pengen bahas-bahas itu di live itu. Tapi nanti kalian nyerang lagi. Bilang ini itu. Iya. Betul, harus legowo nanti. Nanti harus legowo. Tapi jangan karo wong wedok liya. Lah terus piye rek? Ya tergantung kemantapan hati saya kembali lagi. Ingin saya konten saya itu cuma ini. Setiap perjalanan aku tak konteni suatu saat biar anakku tahu kalau bapaknya itu dulu ya bener-bener orang nggak mampu. Wong saya beli rokok aja nggak ada kadang. Ya beneran. Dari mana ngaret tok nggak untuk duit. Saya itu selalu jujur ngomong apa adanya, tapi orang-orang itu selalu nggak percaya. Siapa yang udah tunangan? Belum tunangan aku. Kemarin itu cincin itu yang ngasih kan ini ada orang ngasih. Dan ngasih cincin kan 2, berharap saya berarti sama Bunda. Cincinnya dua-duanya tak suruh bawa Bunda. Karena aku nggak pengen terbebani dengan itu semua. Itu orangnya itu ini nggak pengen.
mengecewakan itu nggak pengen. Ya toh nanti kalau bunda tak nikahin beneran, kalau enggak ayo. Hmm, 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 hmm. Iya, awas aja bosku, kan aku pernah bilang yang tak nikahin orang yang menemaniku dari nol itu kan. Apa kalian berpikir itu bunda itu ini nemenin Masin dari nol? Berapa mana? Iya, serem-serem banget. Kemakan omongan sendiri. Ya dengan cara itu aku bisa melindungi bundamu. Tenang. Ya cuma dengan cara itu. Ya udah ya. Aku tak ini. Live TikTok ya. Live TikTok. Gimana? Ya tak live TikTok ya. Pindah kali ini live TikTok ya. Tapi gini aja, nanti dibully apa enggak? Nikmati prosesnya dan lalu menikah dengannya. Nikmati prosesnya lalu menikah dengannya, ya kan? Nggak ada yang drama di sini, beneran. Semua melalui kuasa Tuhan. Saya bilang sekali lagi ya, nggak ada drama. Lu ngopo aku ngapus wong sa Indonesia. Saya selalu ngomong jujur tapi kalian nggak pernah percaya. Mungkin banyak masalah yang tidak perlu diceritakan dan kalian semua yang nggak harus perlu tahu. Oke? Masih ini pindah ke TikTok dulu ya. Yang nanti nggak usah ini, kalau masih nggak bahas bunda awas lo ya. Kalau ini ya bahas sedikit-sedikit ya. Oke, gas. Baik, Bos. Itu adalah informasi yang kita dapat dari Mas Yun. Mas Yun, di dalam obrolan ini ada dua informasi yang bisa kita tangkap ya. Yang pertama tentang Pak RT, yang kedua tentang hubungannya dengan Bunda Fauzana. Tentang Pak RT, bahwa dia punya masalah dengan Pak RT, ataupun Pak RT punya masalah dengan Mas Yun dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain yang ada di sekitar Mas Yun. Kemudian juga keseriusan Mas Yun dengan Bunda Fauzana. Itu yang kemudian kita tangkap dalam obrolan Mas Yun barusan. Tapi kemudian yang saya tertawa, sahabat ya, yaitu membaca komentar dari beberapa teman-teman tentang status ini gitu. Ya memang benar kata Mas Yun, banyak orang yang nggak percaya gitu. Kenapa? Karena kita masih ingat kepada 10.10. Gimana kita itu digoreng oleh Mas Yun? Gimana kita itu diombang-ambing oleh Mas Yun? Gimana kita itu kemudian marah, sedih dan sebagainya sebelum 10.10. Kemudian ada ledakan besar di 10.10. Begitupun sekarang ini kan menuju apa? 4.1 tahun 2025 ya, yang akan datang, tentang konser Bunda Fauzana. Tentang Pak RT, memang benar kata Mas Iyun ya, tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi. Kalau umpamanya toh itu benar, mungkin akan ada cara untuk bisa menyelesaikannya. Toh yang terlibat ini adalah orang-orang dewasa. Tapi uniknya yang bisa saya sampaikan itu, kenapa kok masalah ini yang memang tidak mau disampaikan masalahnya apa, kenapa kok harus disampaikan di publik? Kalau memang yang ingin disampaikan ke publik, sepantasnya langsung dengan masalahnya apa. Nyatanya kita nggak tahu. Apalagi Pak RT kemudian sempat melakukan klarifikasi ataupun permohonan maaf secara live gitu kan. Dia menyatakan bukan masalah 1M, bukan. Tapi mungkin masalah lain yang ya kita juga nggak tahu apa. Tapi intinya kalau menurut saya pribadi lah, wes lah nggak usah ikut campur lah urusan itu karena memang bukan ranah kita di bidangnya. Kalau masalah intern, masalah pribadi,
Ya mungkin ya urusan pribadi. Kalau masalah yang lain, ya mungkin antara satu person lah gitu. Bukan untuk semua sobat ngarit semua. Ya mendingan kita nggak tahu. Kalau sekiranya memang tidak dipublikasikan masalahnya apa. Kalau sekiranya pengen kami terlibat, maka sepantasnya masalah problematikanya disampaikan apa. Itu. Kalau umpamanya tidak disampaikan, ya kita selayaknya nggak ikut campur. Tidak perlu menghujat ataupun tidak perlu mengkritisi siapapun. Karena kita juga nggak tahu siapa yang salah dan siapa yang bermasalah. Gitu. Gitu. Kemudian yang kedua tentang Bunda Fauzana. Yang benar kata Mas Yun itu. Banyak orang yang menitipkan harapan besar kepada Mas Yun dan Bunda Fauzana agar mereka itu bersatu. Bukan bersatunya itu sampai ke jenjang pernikahan gitu. Harapan besar kepada dia. Kalau umpamanya sampai tidak terjadi, maka kekecewaan orang itu mungkin akan merebak ke seluruh Indonesia gitu. Padahal takdir itu Allah yang menentukan, Tuhan kita yang menentukan, bukan di ranah manusia. Bagaimanapun perjuangan seluruh rakyat Indonesia, kalau sudah takdirnya tidak mengizinkannya, maka gimana lagi gitu. Kalau saya pribadi sudah sejak dulu menyampaikan, sahabat ya. Sejak dulu saya sudah menyampaikan bahwa jodoh tidak jodoh, yang saya harapkan mereka itu damai, mereka itu bersama, baik sebagai pasangan dalam ikatan perjodohan, ataupun pasangan persaudaraan, ataupun pasangan persahabatan. Yang penting mereka itu tetap ya bersama, gitu. Karena kita menikmati mereka berdua. Kalau umpamanya terjadi percekcokan atau apa, yang kecewa juga kami, gitu. Itu memang harapan saya pribadi ya. Kalau toh tidak sampai ke ranah pernikahan ataupun pertunangan, saya harap mereka tetap aman-aman saja, mereka tetap bersama. Itu harapan kita. Tapi bos ya, kalau saya lihat tentang mereka berdua memang hubungannya serius. Serius hubungan mereka. Kok bisa saya menyatakan serius ya hubungan mereka ya? Karena Bunda itu memang vecian terus. Terbukti bahwa vecian dengan Mas Iyun, Bunda itu adalah disepil oleh sahabat-sahabat ataupun orang-orang terdekatnya. Bukan Bunda ataupun bukan Mas Iyun yang menyampaikan, tapi orang-orang di sekitarnya. Secara tidak langsung gitu kemudian melontarkannya bahwa mereka memang selalu vecian gitu. Kemudian terutama saat Bunda itu kemudian PK dengan Mas Ridho, adanya Mas Iyun, Bunda itu sangat tahu tingkah laku Mas Ridho, bahwa Mas Ridho itu selalu sering pulang malam, sering pulang subuh, sering tidak ada di rumah. Bahkan ketika ditanya tentang dia ada di mana, bilangnya ada di rumah, Bunda itu nggak percaya, karena memang mungkin latar belakang di rumahnya itu nggak menunjukkan bahwa rumahnya Mas Iyun. Bunda kok tahu? Kemudian Bunda juga tahu bahwa Mas Ridho itu selalu pulang larut malam, bahkan nggak pulang. Kemudian ketika pagi itu selalu bangun siang. Kok tahu? Dari siapa tahunya Bunda? Kalau tidak dari Mas Iyun, ketika vecian dengan Mas Iyun. Jadi mereka memang hubungannya sangat erat. Dan juga salah satu contoh bahwa Bunda itu sangat menghormati Mas Iyun ya, bahwa Bunda itu sangat hormat kepada Mas Iyun. Sangat hormat dan juga patuh kepada Mas Iyun. Patuh. Patuh. Walaupun ya kita sering juga Mas Iyun menyatakan bahwa Bunda itu suka ngeriok, suka marah-marah dan sebagainya, tapi Bunda itu sangat patuh. Salah satu contoh yang saya gali ya, ketika Bunda pertama kali diundang oleh Deli Wafa sekitar beberapa bulan yang lalu kan, pengen tampil di Surabaya. Bunda itu katanya memang sangat antusias untuk bisa tampil di Surabaya ataupun di luar pulau lah, ke daerah Jawa Timur. Antusias. Tapi kemudian oleh Mas Yun itu dilarang. Dilarang oleh Mas Yun. Dan Bunda itu memang sedikit kecewa, tapi patuh kepada Mas Yun untuk tidak hadir. Akhirnya gagal Bunda itu tampil ke Surabaya di sekitar beberapa bulan yang lalu. Kemudian di tanggal 4 bulan 1 yang akan datang itu Bunda diundang atas nama Mas Yun. Dulu Papi Tom itu menyatakan bahwa dia akan mengundang Bunda itu secara profesional, bukan secara personal. Profesional, sehingga Papi Tom sendiri akan mengundang Bunda. Itu. Tapi sekarang secara personal, yaitu Mas Yun yang mengundang Bunda. Dan Bunda itu patuh untuk tampil ke Surabaya. Nah, itu kan
memang Bunda pengen tampil di luar Jawa. Lihat bos, ya. Bunda itu bukan hanya ke Surabaya diundangnya ya. Bunda itu pernah Bunda itu pernah juga diminta oleh Pak Budi, bos Aeromik, untuk tampil dimanapun, asalkan dia kasih tanggal. Bunda itu alasannya macam-macam. Kemudian diundang ke, rencananya kan Desember ini ya, ke Madura. Itu kayaknya informasinya gagal lagi. Dengan alasan waktu benturan kek, ataupun Bunda itu takut naik pesawat kek, naik pesawat terbang macam-macam. Tapi ketika diundang Mas Yun, Bunda manut. Itu bukti bahwa Bunda sangat hormat kepada Mas Yun dan juga patuh kepada Mas Yun. Dan apalagi kemudian oleh Mas Yun diancam. Bunda itu diancam. Kita buktikan hubungan ini di tanggal 4 itu. Seandainya Bunda nggak serius bos dengan Mas Yun, mendingan Bunda itu mundur. Daripada nanti kemudian membuat sobat ngarit ataupun teman-teman yang lain mengharapkan luar biasa kemudian kecewa. Dan Bunda yang kemudian menjadi tokoh kunci kekecewaan itu, mendingan mundur. Tapi Bunda tetap secara profesional pengen menampilkan dirinya di Deleva Festival. Seperti itu. Dan kepatuhan Bunda yang selanjutnya apa sih yang bisa kita buktikan juga ya. Ketika live di Deleva Store di tanggal 10.10. Pada waktu itu ketika Mas Yun datang, umpamanya kalian pernah lihat ya, ketika Mas Yun datang, kemudian Mami Hesti itu meminta kepada Mas Yun untuk tampil di layarnya. Kemudian Mas Yun itu menyatakan bahwa enggak, ngapain juga tampil, karena penontonnya enggak nyampe 2000k, 200k ya, 200k. Enggak nyampe penontonnya, enggak nyampe 200k. Oke. Itu pelafatan atau penyampaian Mas Yun di waktu itu. Kemudian berjejang lama, sekitar 1 jam berikutnya gitu. Kemudian Mas Roni memancing Bunda Fazana untuk bisa memanggil Mas Yun. Bunda Fazana itu menyatakan siap memanggil Mas Yun asalkan penontonnya nyampe 200. Kata-katanya Bunda ini sama dengan kata-katanya Mas Yun di awal. Kok masih ingat Bunda? Sampai 200 penonton, 200.000 penonton. Gitu. Karena patuh Bunda itu. Patuh kepada Mas Yun. Mas Yun siap tayang, siap tampil apabila penontonnya 200.000 penonton. Kemudian Bunda menyatakan siap memanggil Mas Yun apabila 200.000 penonton. Itu bentuk kepatuhan, bentuk hormatnya Bunda kepada Mas Yun. Yang patuh. Calon istri idaman. Tapi kemudian bos, ya walaupun bukti-bukti ini, bukti percintaan mereka, bukti-bukti semuanya ini sudah terpampang luas di hadapan kita bagi orang yang selalu mengikuti hubungan mereka ya. Tapi kemudian lagi-lagi benar yang disampaikan oleh Mas Yun ya, benar yang disampaikan Mas Yun bahwa jodoh itu bukan ditentukan oleh kita, oleh manusia, tapi jodoh itu ditentukan oleh Tuhan kita. Bahkan kalau umpamanya kalian tanyakan kepada orang yang sudah punya jodoh, yang sudah berkeluarga, kemudian tanyakan proses menemukan pasangan, kadang-kadang banyak yang unik-unik, nggak masuk akal prosesnya. Kenapa? Karena prosesnya itu kadang-kadang bukan kita yang merencanakan prosesnya. Memang kita ada punya usaha, kadang-kadang tapi proses terjadinya sebuah jodoh itu kadang-kadang memang unik. Kadang-kadang di luar nurul, di luar nalar, gitu. Jadi kita harus ya lapang dada kalau umpamanya memang ditakdirkan bahwa mereka itu memang tidak berjodoh umpamanya ya. Tapi kita tetap berharap walaupun berjodoh atau tidak berjodoh, mereka tetap harus bersama-sama. Karena saya terutama memang menikmati mereka berdua. Tetap menikmati mereka berdua. Mungkin itu saja pas obrolan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru dan salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena bukan niat saya untuk menggurui, mengkritisi atau apapun. Kalau umpamanya keliru, anggap sebuah hiburan semata. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.